Al-Quran yang mulia, dan Al-Quran adalah sifat Allah SWT, kalamullah, itu berisi pujian kepada Allah SWT. Terpuji. Demikian juga tatkala Allah SWT berfirman tentang awal penciptaan alam semesta, di awal surat Al-An'am Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Dan demikian juga Allah berfirman di akhir surat Az-Zumar, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan penduduk sorga masuk ke dalam sorga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Tiada lagi yang tersisa. Di ayat tersebut Allah SWT berfirman di akhir surat Az-Zumar, wa taral malaikata hafina minal hawlil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan engkau lihat malaikat setelah hancur alam semesta, kemudian setelah pengadilan ditegakkan, manusia yang berhak masuk ke dalam sorga masuk ke dalam sorga, manusia yang berhak masuk ke dalam neraka dia pun masuk ke dalam neraka, tidak ada lagi yang tersisa. Kemudian Allah sebutkan kejadiannya ketika itu, wa taral malaika. Engkau lihat wahai Nabi Muhammad, ketika itu malaikat hafina, malaikat muqarrabin, yang paling dekat dengan Allah SWT, itu berada di sisi arsy-Nya Allah SWT. Hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka memuja dan memuji Allah SWT. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan telah ditetapkan keputusan di antara mereka dengan seadil-adilnya, dengan hak, dengan kebenaran. Waqil, kemudian dikatakan ketika itu, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ikhwan fiddin, kalau kita perhatikan dari 3 ayat tadi, di awal Al-Quran Allah buka dengan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian di awal penciptaan Allah SWT sebutkan alhamdulillah. Kemudian di akhir cerita alam semesta Allah SWT sebutkan alhamdulillah. Jadi Allah Maha terpuji di dunia dan akhirat. Allah SWT Maha terpuji atas segenap ketetapannya. Allah Maha terpuji atas syariatnya. Syariat Allah SWT semuanya terpuji. Semuanya mulia. Dan segenap ketetapan-ketetapan Allah SWT, Allah SWT Maha terpuji. Nah, penting untuk kita ketahui, setiap saat kita baca Al-Quran, setiap saat kita baca Al-Fatihah. Karena tidak sah salat seorang muslim tanpa membaca Al-Fatihah. Rasul SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seorang muslim yang tidak membaca Al-Fatihah. Sangat tidak layak ketika kita membaca Al-Fatihah, ayat yang pertama yang kita baca itu alhamdulillahirabbil alamin, kemudian lewat begitu saja tanpa tadabbur, tanpa kita pahami dan tanpa kita hayati, apalagi kita amalkan. Jadi bahwasanya selalu saja kita dengar Al-Quran itu butuh selain dibaca, dipahami, selain dipahami, dihayati, direnungkan maknanya, kemudian setelah itu diamalkan. Dan disebutkan oleh ulama bahwasanya bentuk pengamalan Al-Quran itu tidak sekedar hal-hal yang berkaitan dengan amalan fisik. Bahwasanya perintah yang berkaitan untuk sholat, kita sholat. Perintah berkaitan untuk haji, kita pun haji. Perintah yang berkaitan untuk bersedekah, kita pun bersedekah. Tapi ada yang lebih penting dan lebih prinsip daripada itu, yaitu pengamalan hal-hal yang berkaitan dengan perintah untuk meyakini dan mengimani sesuatu. Karena
Justru inti daripada iman, inti daripada seorang muslim adalah amalan yang berkaitan dengan hatinya. Dan inti ketakwaan adalah amalan yang berkaitan dengan hatinya. Rasulullah SAW bersabda, "At-taqwa hahuna." Beliau mengisyaratkan hakikat takwa itu di sini. Ini penting. Ya. Kemudian kita paham bahwasanya kita tahu dan kita yakini sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq itu paling mulia dibandingkan sahabat yang lain. Kata tabi'in yang mulia Bakar bin Abdullah Al-Muzani, "Ma yabdulu Abu Bakrin ashaba Rasulillah bikatatis siyam wala bikatis salah wala bikatis qiraatil Quran walakin syai'un waqara fi sadri." Bahwasanya tidaklah Abu Bakar itu mengungguli sahabat Nabi Muhammad SAW yang lainnya dengan banyak-banyakan sholat, dengan banyak-banyakan puasa, dengan banyak-banyakan sedekah, tapi dengan sesuatu yang bercokol di dalam dadanya, yaitu dengan iman. Dengan iman sehingga Abu Bakar mengalahkan seluruh sahabat. Kalau banyak-banyakan sholat, mungkin ada sahabat yang lain lebih banyak sholatnya. Kalau banyak-banyakan jihad, mungkin banyak di antara sahabat yang lain lebih banyak jihadnya. Kalau sekitarnya banyak-banyak sedekah, mungkin ada sahabat yang lain yang lebih banyak sedekahnya. Tapi yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu paling mulia di sisi Allah, yaitu dengan iman. Dan keimanan seorang mukmin, tadi kita katakan, bahwasanya tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang tidak membutuhkan pengamalan. Jadi bukan cuma sekedar ayat yang merintahkan aqimus shalah, kita sholat, kita amalkan. Wa atu zakat, tunaikan zakat, kita tunaikan zakat, kita amalkan. Tentang haji, kita pun haji. Ya. Tapi justru yang terpenting dan intinya adalah keimanan. Nah, seluruh nama-nama Allah SWT itu membutuhkan pengamalan. Dalam hadis kita dengar, ya, bahwasanya Allah SWT, innalillah tis'atun tis'ina asma. Allah SWT memiliki 99 nama. Dalam hadis disebut, barang siapa yang menghafalnya, menghinggakannya, maka dia masuk surga. Kata ulama, dimaksud dengan menghinggakannya, menghafalnya, itu bukan cuma sekedar menghafal lafaz per lafaznya. Tapi justru yang terpenting adalah memahami dan kemudian mengamalkannya. Jadi seluruh asma dan sifat Allah SWT butuh pengamalan. Bentuk pengamalannya yaitu dengan mengimani. Setelah memahami, kita imani. Apa hakikat daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan akidah? Nah, Allah SWT sebutkan di awal Al-Quran, Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah, ini adalah sifat daripada nama Allah SWT Al-Hamid. Jadi nama Allah SWT memiliki nama, asma'nya, namanya Al-Hamid. Sifatnya Dzul Hamdi. Bosnya Allah SWT memiliki sifat yang maha terpuji. Al-Hamid, Allah SWT maha terpuji dari semua sisi. Allah SWT maha terpuji dari semua sisi. Nah, Allah SWT maha terpuji akan zatnya. Zatnya yang maha besar. Allah SWT maha terpuji atas kasih sayangnya. Allah maha terpuji atas penciptaannya. Allah maha terpuji atas keagungannya. Allah maha terpuji atas segala-galanya. Tidak ada yang Allah SWT syariatkan dan Allah tetapkan yang tidak terpuji. Makanya itulah rahasianya kenapa awal Al-Quran dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya semua yang akan kita baca itu menunjukkan sifat yang terpuji bagi Allah SWT. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga hampir tidak ada zikir-zikir
yang kita baca itu tanpa menyebutkan alhamdulillah. Ya. Bahkan dzikir yang paling wajib Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah. Di awalnya alhamdulillah. Kalimat Rasulullah SAW setiap memulai khutbahnya membaca alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Ya. Kemudian setiap ruku dan sujud subhanakallahumma bihamdik. Ya. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersin baca alhamdulillah. Ya. Rasulullah SAW bersabda arba'u kalimat, 4 kalimat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Rasulullah SAW bersabda kalimatani habibatani ilar rahman, taqilatani fil mizan, khafifatani 'alal lisan. 2 kalimat yang sangat dicintai Allah, sangat ringan diucapkan di lisan dan sangat berat nanti di hari kiamat. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Ada pujian bihamdihi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan akan memenuhi timbangan amal kelak nanti di hari kiamat. Jadi kata Nabi, alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalimat ini akan memenuhi timbangan amal kelak nanti di hari kiamat. Mizan. Nah, yang menjadi permasalahan, ulama sepakat tidak sama satu orang dengan yang lainnya. Ya, alhamdulillahnya Abu Bakar itu tidak sama dengan Umar. Alhamdulillahnya Umar tidak sama dengan Utsman, dengan Ali dan seterusnya. Jadi 1000 orang mengucapkan alhamdulillah, 1000 derajat di sisi Allah SWT. 1000 tingkatan di sisi Allah SWT. Tergantung kekuatan iman, kekuatan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, sebagaimana seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena semua orang mengucapkan alhamdulillah. Bahkan orang kafir sekalipun ketika ditanya apa kabar, dia akan katakan alhamdulillah sehat. Padahal itu kalimat yang sangat sakral dan sangat istimewa. Nabi bersabda, alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal nanti di hari kiamat. Ya, 2 kalimat yang sangat dicintai Allah SWT. Tapi ternyata semua orang mengucapkannya, bahkan orang kafir sekalipun. Nah, di sini sangat penting untuk kita pahami bagaimana kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan itu menjadi spesial. Ya, menjadi spesial. Nah, pada kesempatan kali ini, sisi ini yang harus kita pahami. Jadi kita selalu katakan alhamdulillah, Allah SWT maha terpuji. Ya, segala puji bagi Allah SWT. Apakah cuma sekedar mengucapkan kata itu, kemudian akan sama nilainya kita di sisi Allah SWT, ataukah harus kita gali makna yang terkandung di dalamnya dan kita imani? Ya. Gajamain bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata ulama, sifat Allah, kan Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah SWT memiliki sifat Al-Azim yang Maha Agung. Allah SWT memiliki sifat Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Allah SWT memiliki sifat ya, Allah Zul Uluhiyah yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Dan seterusnya. Al-Hayy, Allah SWT memiliki sifat hayat, sifat hidup. Al-Qayyum, Allah SWT memiliki sifat yang berdiri sendiri dan mengatur segenap urusan hambanya. Ketahuilah, semua sifat tersebut tercakup dalam sifat Al-Hamid, Allah yang maha terpuji.
Jadi kata ulama, sifat Al-Hamid, nama Allah Al-Hamid, Alhamdu, Allah memiliki Alhamdu, ini awsa'u sifat. Sifat yang paling luas dan mencakup. Ya. Allah terpuji akan kebesarannya. Allah terpuji akan hikmahnya. Allah terpuji akan ilmunya. Allah terpuji akan penglihatannya. Allah terpuji akan kebesaran dan keagungannya. Allah terpuji akan kasih dan sayangnya. Allah maha terpuji atas segala-galanya. Ya, makanya dikatakan Alhamdu itu awsa sifat. Sifat Allah yang paling luas. Sifat Allah SWT yang paling, karena mencakup semuanya. Allah maha terpuji atas segala-galanya. Allah SWT maha terpuji atas segala-galanya. Nah, penting itu untuk kita pahami apa makna hakikatnya, asal makna Alhamdu itu sendiri. Ya. Alhamdu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam banyak kitabnya, itu adalah al-ikhbar an mahasinul ghair ma'al mahabbah wa ta'zim. Bahwasanya penyebutan, ungkapan, pengkabaran tentang segenap sifat-sifat yang mulia bagi Allah SWT dilandasi dengan mahabbah wa ta'zim, dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah SWT. Nah, ini intinya. Jadi, ini intinya. Jadi, seorang mengkabarkan tentang sifat-sifat Allah SWT dari semua sisi. Dari semua sisi. Tapi hendaklah dilandasi dengan kecintaan dia kepada Allah SWT dan bentuk pengagungan dia kepada Allah SWT. Barulah seorang dikatakan dia itu muhamid. Dia memuji Allah SWT atas segenap sifat-sifat Allah SWT. Ya, karena di dalam bahasa Arab, ya, di dalam bahasa Arab itu memuji ada alhamdu, ada al-madhu. Sama-sama hak mim dal. Yang alhamdu kalau dalam bahasa Indonesia artinya pujian, terpuji. Sama al-madhu. Cuman bedanya mim dal ha sama dengan ha mim dal. Sama-sama. Jadi dalam bahasa Arab saya puji fulan, dalam bahasa Indonesia terjemahannya sama. Saya puji dia, ya, hamid tu fulan. Dengan madah tu fulan, sama-sama. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau alhamdu itu harus disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Kalau dia cinta tanpa bentuk pengagungan, ketundukan, itu bukan alhamdu, tapi itu al-madhu. Atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Dia puji cuman karena dia tunduk, tapi dia tidak cintai. Itu cuman al-madhu. Artinya cuman di lisan saja. Nah, seorang yang mengucapkan alhamdulillah, ketika dia meyakini Allah SWT memiliki sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat keagungan, sifat-sifat kasih sayang yang maha luas, dia puji dari relung sanubari yang terdalam, itu disertai dengan rasa cinta yang dalam kepada Allah SWT. Yang seutuhnya. Yang tidak rela Allah SWT, cinta tersebut disejajarkan dengan cinta kepada apapun juga. Kemudian disertai dengan rasa pengagungan kepada Allah. Barulah seorang dikatakan dia muhamid lillah. Dia memuji Allah SWT dengan sifat-sifat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang Rasul katakan tadi, alhamdulillah tamla'ul mizan, sederhana sekali rupanya. Tatkala seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah akan memenuhi penuh sesak timbangan amal. Tapi ternyata di sisi Allah tidak sama satu sama lainnya. Maka saya katakan tadi, orang kafir pun ketika ditanya apa kabar, bagaimana, lancar semua usaha, dia katakan alhamdulillah. Tapi sedikit pun tidak rasa cinta dia kepada Allah SWT. Cuma sekedar lisan saja. Demikian juga orang munafik. Tapi seorang yang beriman, dia akan mengucapkan alhamdulillah disertai dengan rasa
cinta kepada Allah SWT, disertai dengan rasa ketundukan kepada Allah SWT, sekaligus pengagungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fiddin, barulah seorang dikatakan dia itu muhammad lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi, segala bentuk pujian yang kita kabarkan kepada Allah harus kita landasi dengan rasa tunduknya kita kepada Allah. Sekaligus pengagungan kita kepada Allah SWT. Allah Maha Agung. Kita kecil. Allah SWT Maha Besar. Ya, kita tidak ada apa-apanya. Allah Maha segala-galanya. Yang memberikan segala-galanya. Sekaligus kita cintai Allah SWT lebih besar dibandingkan kita mencintai semua yang ada di dunia ini. Ya. Karena Allah SWT tidak ridha untuk seorang hamba mencintai sesuatu sebagaimana dia mencintai Allah SWT. Ya, apalagi kalau dia mencintai Sayyidina Allah lebih besar daripada cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fiddin, Allah tadi disebutkan Allah SWT Maha terpuji atas segala-galanya. Allah SWT Maha terpuji atas segala-galanya. Perlu kita ketahui. Di dalam bahasa Arab, alhamdulillah itu ada dua macam. Ya, Allah Maha terpuji dari dua sisi. Pertama, Allah SWT Maha terpuji ala ihsanihi. Allah Maha terpuji atas segenap nikmat dan karunia-Nya. Allah Maha terpuji atas segenap nikmat dan karunia-Nya. Inilah yang nama lainnya adalah asyukru. Adalah syukur. Ya, adalah syukur. Jadi, tatkala seorang hamba merasakan nikmat, sehat, lahir dan batin, nikmat harta benda, ya, nikmat memiliki pasangan yang dicintai, nikmat memiliki suami atau istri yang dicintai, nikmat memiliki anak-anak, nikmat memiliki orang tua, nikmat memiliki jabatan dan seterusnya. Ya. Ini namanya syukur. Tapi itu alhamdulillah juga. Jadi Allah terpuji atas nikmat dan karunia-Nya. Allah SWT terpuji atas nikmat dan karunia-Nya. Kemudian, sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga Maha terpuji atas segala yang Allah tetapkan. Bahkan terhadap perkara yang itu bukan nikmat. Menurut kasat mata, itu adalah musibah. Musibah. Jadi Allah juga terpuji untuk itu semuanya. Dan itu dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW. Disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yasurruh qala alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapati hal-hal yang membuat beliau nyaman, beliau memuji Allah SWT. Seraya membaca, mengucapkan alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah SWT, yang karenanya terwujudlah segenap perkara yang baik-baik. Ya. Wa idza ra'a ma yasu'u, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati hal yang membuat beliau tidak nyaman, hal yang menyakitkan, hal yang menyedihkan, Rasulullah SAW apa ucapkan? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan dan keadaan. Jadi Allah Maha terpuji atas semua keadaan. Bukan cuma hal yang berkaitan dengan nikmat. Tapi ternyata dalam hal yang tidak mengenakan. Dalam hal yang berkaitan dengan musibah dan bala ujian, Allah pun berhak untuk dipuji. Ya, Allah pun berhak untuk dipuja dan dipuji. Ya, Allah berhak. Kalau kebanyakan manusia dia akan puji dan puja Allah SWT kalau dapat nikmat.
dikasih kesehatan, sembuh dari penyakit, dia ucapkan alhamdulillah. Dapat rezeki, dia ucapkan alhamdulillah. Ya. Tapi padahal dalam tuntunan syariat dan dari sisi makna bahasa Arab, sebenarnya Allah Maha terpuji atas segala-galanya. Nah, cuman harus dibedakan antara tadi bahwasanya alhamdu itu bisa bermakna asyukru, ya, bisa bermakna asyukru kalau disertai dengan nikmat. Jadi kita mensyukuri nikmat, ya, kita memuji Allah karena nikmat-nikmatnya, itu artinya asyukru. Ya, itu artinya asyukru. Tapi kalau kita memuji Allah SWT atas musibah yang menimpa kita, ya, itu artinya ridho. Ya, ridho. Ya. Jadi, Afwan Pak Ustadz, ya. ada dulu Pak. Break, ada sebentar. Ya. Nanti Ya, sambung lagi Pak. 3 menit. Baik. Ya. Azan sebentar. Enggak. Cuma 3 menit. Lanjut Pak Ustadz. Lanjut ya. Selesai. Ya Pak. Ya. Bismillah. Kemudian, ikhwan fiddin, jadi alhamdulillah yang pertama tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah kala lapang maupun kala sempit. Yang memang sudah terlanjur tertanam di benak kita dan kebanyakan kaum muslimin, bahwasanya Allah SWT itu terpuji atau kita ucapkan alhamdulillah itu identik dengan hal yang membuat kita nyaman saja. Padahal ternyata tidak menurut sunnah Rasulullah SAW dan secara pemaknaan bahasa Arab sekalipun. Jadi Allah SWT terpuji berdasarkan hadis tersebut kala lapang maupun kala sempit. Karena segenap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan itu pasti ada kebaikannya. Ya, pasti ada kebaikannya. Jadi tatkala kita puji Allah tatkala lapang, tatkala kita nyaman, itu namanya identik dengan syukur. Ya, karena syukur sebagai tambahan faedah, syukur itu memiliki 3 amalan. Syukur dengan lisan, kita puji Allah SWT. Kemudian syukur dengan anggota badan, kita beramal saleh. Yang ketiga, yaitu syukur dengan hati, yaitu meyakini dan mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Berbeda dengan alhamdu. Alhamdu, lafaz alhamdu itu berkaitan dengan harus dilafadzkan. Seorang tidak mengatakan, tidak menjadikan Muhammad, jadi harus dilafadzkan. Allah membutuhkan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan, Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Dan tertanam dari relung hati yang terdalam. Jadi Allah terpuji itu harus dengan lisan, dengan pelafatan, dan dibangun di atas rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bosnya itu Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid. Allah Subhanahu wa taala itu Al-Hamid. Allah yang Maha terpuji. Jadi harus ada bentuk pelafatan. Ya. Dan ada sahabat Rasulullah SAW. Ada sahabat Rasulullah SAW. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala ama ini Ahmadullah SWT hamdan katsir. Ya Rasul, aku memuji Allah banyak sekali. Ya, menyebut dengan lisan. Kata Rasul, amma inna rabbak yuhibbul hamda. Sesungguhnya Tuhan engkau, Tuhan kita, itu sangat mencintai alhamd. Jadi seorang hamba melafalkan segala macam bentuk pujian kepada Allah SWT. Ya. Jadi tidak cukup dengan hati saja, tapi harus dengan lisan dan pelafatan. Harus dengan lisan dan pelafatan. Jadi seorang memuji Allah tidak bisa mingkem saja, tapi harus dengan disebutkan. Ya, makanya ada salah seorang sahabat ingin sekali mati syahid, berjihad, ingin mati syahid, pulang segar bugar, jihad lagi, pulang segar bugar, ya, bolak-balik dia. Ternyata tidak mati-mati, karena mati syahid itu kehendak Allah dan takdir Allah SWT. Allah berikan kepada hamba-hamba yang diinginkannya. Ya. Lalu sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amrin atasyabbatu bihi. Ya Rasulullah, tunjukkan, ajarkan kepadaku sebuah amalan yang selalu aku tidak tinggalkan, selalu lekat denganku. Apa kata Rasulullah SAW? La yazal lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaklah lisanmu itu selalu basah dengan memuja dan memuji Allah SWT. Ratban. Ya. Makanya tadi kita sebutkan hadis dua kalimat ya, yang sangat berat di timbangan amal, ringan di lisan untuk dilafadzkan selalu. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Makanya Rasul memuji Allah dalam semua keadaan. Alhamdulillah. Jadi jangan disepelekan amalan lisan yang dibangun di atas kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu lagi ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Hadis qudsi, yaitu yang berkaitan dengan Allah SWT menetapkan takdir bagi hambanya yang menyayat hati. Yang menyayat hati. Yaitu meninggal anak tercinta. Allah berfirman kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, qabattum tamaratu fuadihi. Wahai malaikatku, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku, dan kalian telah mencabut buah hatinya. Famada yaqulu abdi, gerangan apa yang diucapkan hambaku tersebut? Ya. Lalu Allah SWT bertanya dalam keadaan Allah SWT Maha Tahu. Hanya saja Allah hendak menunjukkan betapa mulianya hamba ini di sisi Allah SWT. Lalu malaikat pun menjawab, hamidaka wastarja. Hambamu ya Allah, hamidaka, memuji engkau. Hamidaka itu mengucapkan alhamdulillah. Wastarja
dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna rajiun. Dia memuji engkau. Ya, posisi segala puji bagi Allah SWT. Inna lillah, kami milik Allah, dan hanya kepada Allah SWT kami kembali. Artinya kita milik Allah, anak kita milik Allah. Kapan saja Allah berhak untuk mengambilnya kembali. Ya, artinya kita harus yakin jiwa kita, raga kita milik Allah SWT. Apalagi anak kita. Jadi badan kita ini titipan Allah. Raga kita titipan Allah. Anak kita titipan Allah. Artinya itu milik Allah semuanya. Suatu saat Allah SWT akan ambil sekehendak Allah SWT. Sangat tidak layak. Kita tidak ridho. Kita tidak ridho ada seseorang menitipkan sesuatu kepada kita. Ya, titip. Kemudian orang tersebut ambil lagi. Kapan waktu. Kemudian kita marah. Kita klaim itu milik kita. Ya. Ini kan tidak lucu. Nah, di sini ketika Allah SWT panggil anak seorang hamba, cabut nyawa anak seorang hamba. Lalu Allah SWT bertanya kepada malaikat, wahai hambaku, wahai malaikatku, apa yang diucapkan hambaku tersebut? Terkala aku cabut nyawa anaknya. Lalu malaikat menjawab, hamidaka wastarja, dia memuji engkau ya Allah, mengucapkan alhamdulillah, dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun membalas dengan firman-Nya, "Abnu li abdi baitan fil jannah wa sammu lahu baital hamd." Kalau begitu, bangunkan untuk hambaku tersebut istana di sorga dan berilah nama dia istana Baitul Hamd. Ya, istana Baitul Hamd. Jadi istana di sorga ada namanya istana Baitul Hamd. Istana yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang selalu memuji Allah kala lapang maupun kala sempit. Ya, puji Allah kala lapang dan kala sempit. Khairuddin, hal yang sangat biasa. Ya, tatkala seorang hamba memuji Allah kala lapang. Tapi hal yang sangat berat tatkala seorang hamba memuji Allah tatkala dia mendapatkan kesempitan. Dia iman, dia beriman kepada Allah atas hal yang tidak mengenakkan tersebut, tapi dia puji Allah SWT. Ya, tapi perlu diketahui di dalam bahasa Arab memuji Allah kala sempit itu bukan syukur namanya, tapi itu ridha. Ya, memuji Allah SWT kala lapang itu namanya syukur. Jadi beda antara alhamdu dengan asyukru. Jadi kalau alhamdu Allah dipuja dan dipuji kala lapang maupun kala sempit. Tapi kalau asyukru Allah dipuji kala lapang saja. Ini sisi perbedaannya. Kemudian perbedaan yang kedua, asyukru itu berkaitan dengan amalan badan, lisan, dan hati. Tapi kalau alhamdu itu berkaitan dengan amalan hati dan amalan lisan saja. Ikhwan fiddin, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, dari sini penting bagi kita. Kenapa Allah SWT itu Al-Hamid? Allah itu maha terpuji. Allah maha terpuji atas syariatnya. Allah maha terpuji atas asma dan sifatnya. Allah SWT maha terpuji dengan sifat-sifat kebesarannya. Allah pun maha terpuji atas segenap ketetapan yang Allah SWT tetapkan kepada seorang hamba. Baik yang membuat seorang hamba itu nyaman, bahkan yang membuat seorang hamba tidak nyaman. Ya, sempit. Tadi Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwasanya Rasulullah SAW terkala mendapatkan hal yang membuat beliau nyaman, beliau puji Allah SWT. Dia ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan terkala mendapatkan hal yang tidak membuat beliau nyaman, beliau tetap puji Allah SWT. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan bahkan satu poin yang harus kita pahami. Kadang-kadang ada hal yang membuat kita nyaman, tapi di sisi Allah itu tidak baik. Dan sebaliknya, kadang-kadang ada hal yang sebenarnya menurut kita tidak nyaman, justru di sisi Allah itu yang terbaik.
Allah katakan asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Betapa banyak kalian itu mencintai sesuatu tapi itu tidak baik buat kalian. Dan betapa banyak kalian membenci sesuatu itu yang terbaik buat kalian. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya tatkala kita berdoa minta istikharah kepada Allah SWT, kita minta pilihan Allah SWT. Kadang-kadang ketika kita istikharah, kita sudah tetapkan dulu mana yang nyaman menurut kita. Padahal itu belum tentu baik menurut Allah SWT. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat mengagumkan perkara seorang mukmin. Semuanya baik. Dan yang demikian tidak ada kecuali pada jati diri seorang mukmin. In asabat usarra syakar, maka khairun lahu. Kalau dia mendapatkan kelapangan, dia bersyukur, itu baik buat dia. Ya. Dan tatkala dia mendapatkan kemalangan, kesusahan, dia sabar, itu pun baik bagi dia. Ya. Bahkan, ikhwan fiddin, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza ahabba abdan asalah. Allah apabila mencintai seorang hamba, asalah. Para sahabat bertanya, apa asalah ya Rasulullah? Yusibni. Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah akan berikan musibah. Jadi ternyata musibah itu adalah tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba. Cuma masalahnya, man radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha atas ketetapan Allah tersebut, Allah pun ridha kepada dia. Wa man sakhit falahu sukht, barang siapa yang tidak ridha, dia murka, marah, berkeluh kesah, tidak terima atas ketetapan yang Allah berikan kepadanya, Allah pun murka kepada dia. Ya, maka sebenarnya siapa sih orang yang paling dicintai Allah? Tentu baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW orang yang paling dicintai Allah SWT. Tidak ada makhluk yang paling Allah cintai melebihi baginda Rasulullah SAW. Tapi kita lihat, ya, Rasul kalau ingin kaya, Rasul sudah jadi orang yang paling kaya. Dari harta ghanimah, Rasul berhak dapat 20%, 1/5. Ya. Tapi kita lihat bagaimana kata Rasul, mali, ya, aku itu cuma dapat khumus, mali ila khumus, cuma dapat 1/5 yang Allah SWT berikan hak untukku, untuk Rasulullah dan keluarganya. Ya, harta rampasan perang. Tapi wal khumus mardudun ilaikum. Tapi kan faktanya 1/5 itu pun aku kembalikan kepada kalian. Buktinya ketika dalam banyak kejadian bagi-bagi harta rampasan perang, Rasulullah kasih jatahnya, Rasulullah SAW kasih. Sampai misalnya ada orang yang dikasih, misalnya Aqra' bin Habis dikasih 100 onta, ya, Uyainah bin Husain dikasih 50 onta, dan seterusnya. Tokoh-tokoh yang dikasih oleh Rasulullah SAW demi melembutkan hati mereka. Ya, itu pemberian yang tidak sedikit. Tapi Rasulullah SAW ridho dengan keadaannya. Ya, kadang-kadang Rasulullah SAW disebutkan oleh Aisyah, itu biasa, marrobina hilal. Kami pernah, kata Aisyah, 1 bulan itu, bahkan 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan, 3 purnama, 3 hilal. Itu dapur Rasulullah SAW tidak menyala, mayuqat, tidak ngebul, tidak pernah masak. Ditanya Aisyah oleh keponakannya Urwa bin Zubair, wa ma ta'amukum hina idin, kalau tidak pernah masak, kalian makan apa wahai ibunda? Ya. Kata Aisyah, al-aswadan, at-tamr wal ma. Kami cuma makan korma dan air biasa aja. Selama, kalau 1 bulan sudah biasa, 2 bulan sudah biasa. Jadi selama 3 bulan pernah Rasulullah SAW tidak pernah ngebul, karena tidak ada. Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan kita tahu
masih hutang beras. Kalau Nabi hutang gandum. Ya. Dir'uhu marhunan fi talatina sa'an indal Yahud. Rasulullah SAW ya, ngutang beras sama orang Yahudi yang dijaminkan baju besinya. Ya. Rasulullah SAW tidak ngutang sama sahabat. Karena sahabat tidak mau ngutangin, ngasih. Tapi Rasulullah ngutang sama orang Yahudi. Ya, dan yang dijadikan jaminannya baju besi. Padahal itu barang yang mahal ketika itu. Rasulullah butuh talatina sekitar kisaran 70 atau 80 kurang lebih kilogram gandum. Ya. Meninggal itu masih tergadaikan, masih dijadikan jaminan baju besinya. Ya, kita lihat keadaan Rasulullah SAW seperti itu. Makhluk yang paling berbahagia di dunia dan akhirat, makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat keadaan Rasulullah SAW, makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya keadaan Rasulullah SAW keadaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dari sinilah Rasulullah SAW selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu memuja dan memuji Allah dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Ya, jadi tadi kita garis bawahi bahwasanya ya, kadang-kadang justru yang paling mulia yang ada pada seorang hamba ya, tatkala dia bisa ridho dalam semua keadaan. Memang untuk ridho dalam keadaan lapang lebih gampang. Ya. Tapi ridho tatkala sempit kebanyakan manusia tidak sanggup. Padahal sahabat berkata, "Ubtulina bil faqr, fasabarna." Kami dulu di zaman Nabi Muhammad SAW di awal-awal masalah Islam, diuji oleh Allah SWT dengan kefakiran dan kemiskinan. Kami pun sabar. Wabtulina bil ghina falan nasbir. Dan kami diuji oleh Allah SWT dengan kelapangan harta sepeninggalan Rasulullah SAW. Dan kami rupanya tidak sabar. Itu pengakuan sahabat Rasulullah SAW. Jadi, khonfiddin, kita paham kenapa Allah Subhanahu wa taala itu maha terpuji dalam semua keadaan. Ya. Kala kita lapang maupun kala kita sempit. Yang penting tatkala kita memahami sisi kenapa Allah SWT maha terpuji kala lapang dan kala sempit. Allah maha terpuji dalam semua keadaan. Allah maha terpuji atas segala-galanya yang telah Allah tetapkan kepada kita. Dan semoga Allah SWT menumbuhkan alhamd untuk kita selalu memuja dan memuji Allah SWT atas segenap apa yang Allah telah tetapkan untuk kita. Dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa sabar, ridho, dan bersyukur atas segenap apa yang Allah SWT tetapkan. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin saya rasa materinya sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Tafadhal. Silakan. Jika ada yang ingin bertanya, langsung saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nawawi Ustaz. Afwan, izin bertanya terkait dengan materi yang Ustaz sampaikan, mungkin ada agak nyambungnya. Jadi kita sebagai manusia kan diminta untuk selalu berikhtiar seperti itu. Nah, misalnya kita ada suatu masalah gitu itu, kita menyelesaikannya dengan berikhtiar, berusaha seperti itu. Ada usaha melalui ikhtiar. Kemudian juga ada doa yang kita panjatkan, kita mohon sama Allah gitu itu. Kemudian dan juga kita beristikharah, mohon yang terbaik sama Allah. Nah, tadi dan di akhir kita diminta untuk memang tawakal ya, berserah diri kepada Allah. Nah, ini kira-kira bagaimana ya Ustadz? Misalnya kita
masalah kita berdoa pengennya A kayak gitu itu. Tetapi kita juga kadang kita berpikir ya kita kadang nggak mampu untuk menyelesaikan itu, tapi tetap kita ada harapan yang A itu tadi kayak gitu itu. Tapi kita juga di satu sisi kita juga pengen berserah diri kepada Allah seperti itu. Nah, itu menurut Ustadz kita harus seperti apa? Apakah kita dalam bertawakal tadi masih kurang berserah diri gitu? Apakah kita juga keliru jika kita dalam doa kita mohon adanya suatu harapan doa A itu tadi, atau bagaimana Ustadz? Syukran Ustadz. Ya, di dalam doa istikharah kita di situ ada pelajaran yang sangat berharga. Keterangan di situ hadisnya mengatakan kita dianjurkan in kana hadzal amr khairun li fi dunya wa dunyai, fi dini dunyai, ya Allah, kalau sekiranya perkara ini adalah baik untukku dunia dan akhiratku, agama dan duniaku, maka mudahkanlah dia ya Allah, mudahkanlah dia ya Allah. Kalau sekiranya ini tidak baik untukku, ya, maka jauhkanlah dia dariku ya Allah, dan jadikanlah aku ridho atasnya. Nah, dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW sebutkan, ya, yang artinya, ma min abdin yad'ul subhanahu wa ta'ala, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan siapkan 3 perkara. Ya. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala akan kabulkan. Jadi kita minta rezeki misalnya proyeknya jalan atau sukses, ya, Allah kabulkan. Kemudian yang kedua, Allah SWT akan anugerahkan keselamatan tatkala orang lain mendapatkan kemalangan. Nah, jadi kadang-kadang kok kita bisa selamat ya? Kok orang lain celaka? Ya, kok kita bisa sehat ya? Orang lain sakit. Dan seterusnya. Kok kita aman ya? Orang lain kecurian. Dan seterusnya. Nah, kita seringkali tidak sadar dan tidak tahu kalau sekiranya keselamatan dari Allah tersebut itu berkat doa kita tertentu. Mungkin kita selintas kasat mata proyeknya nggak sukses. Tapi ternyata Allah kasih kesehatan yang mana orang lain tidak diberikan kesehatan. Allah berikan keselamatan yang mana orang lain tidak selamat. Dan seterusnya. Kita tidak sadar itu. Yang ketiga, yadkharullah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah. Yang ketiga, Allah simpen nanti di sorga. Ya. Jadi tidak rugi seorang hamba berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama mungkin Allah kabulkan di dunia. Ya udah untuk urusan dunia. Yang kedua, Allah berikan keselamatan tatkala orang lain tidak mendapatkan keselamatan. Yang ketiga, tidak pertama, tidak kedua, yang ketiga Allah simpan untuk kita nanti di hari kiamat di surganya Allah SWT. Nah, ini ya penting untuk kita, bukan artinya kita tidak boleh berdoa. Ya, sahabat tatkala mendengar hadis ini, apa kata sahabat? Idzan nuktir ya Rasulullah. Kalau gitu kita banyak-banyakan berdoa ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Silakan kalian banyak-banyak berdoa. Allah lebih luas lagi anugerahnya. Allah lebih luas lagi karunia-Nya. Jadi karunia Allah SWT. Jadi ingat, tatkala kita berdoa jangan lupa. Allah sudah siapkan 3. Yang pertama Allah kabulkan di dunia. Ya. Yang kedua, Allah Maha tahu itu tidak baik untuk kita kalau dikabulkan. Tapi Allah balas dengan keselamatan tatkala orang lain tidak selamat. Allah balas dengan kesehatan tatkala orang lain tidak sehat. Dan seterusnya. Yang ketiga,
yang paling ajaib sebenarnya, ya, itu Allah persiapkan nanti di hari kiamat. Di hari kiamat, maksudnya di akhirat. Mulai dari alam kubur sudah kita rasakan kenikmatannya. Kenapa? Kita tidak tahu. Ternyata itu berkat doa kita minta sesuatu, ternyata Allah tidak kabulkan di dunia. Nanti baru dirasakan di alam kubur, maupun nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkat doa kita. Di doa itu kita minta, bahkan terhadap perkara-perkara yang menurut kita tidak terlalu penting, ya, tapi kita berdoa. Karena kata Nabi, doa ad-du'a wal ibadah. Doa itu ada ibadah. Jadi tatkala kita menampakkan kebutuhan kita, ketergantungan kita kepada Allah, berserah diri kita kepada Allah, itu adalah ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merugi seorang, ya, seseorang itu berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kasat mata kita sepertinya belum Allah kabulkan, terus berdoa. Ya, terus, dan itu tidak bertentangan dengan konsep ikhtiar. Ikhtiar terus. Ya, dan ketahuilah maksudnya doa salah satu bentuk ikhtiar kita. Ya, bahwasanya ikhtiar itu bukan cuman madi itu yang berkaitan tentang hal-hal yang kasat mata. Hal-hal yang kasat mata. Jadi misalnya kita ingin mewujudkan suatu proyek, kita ikuti SOP-nya dan lain sebagainya, itu namanya madi. Tapi ada sisi-sisi yang luar daripada itu, yaitu doa, kemudian tawakal, kemudian berserah diri kepada Allah SWT, kemudian zikir, kemudian istighfar, kemudian sholat duha, kemudian tahajud. Itu dua hal yang jangan terpisahkan. Ya, usaha untuk mewujudkan sesuatu, baik dengan perkara yang real kita lihat, maupun hal-hal yang pendekatan kepada Allah SWT dengan amal ibadah. Ya, sedekah mendatangkan rezeki. Ya, sholat mendatangkan rezeki. Istighfar mendatangkan rezeki. Sebagaimana usaha yang real juga mendatangkan rezeki. Nah, jadi sekali lagi bahwasanya doa sama sekali tidak bertentangan dengan konsep tawakal, dengan konsep ikhtiar, dan tidak ada rugi-ruginya orang yang banyak-banyak berdoa, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada yang lain. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Atau sudah cukup? Cukup, Pak Jat. Insya Allah. Oh, cukup. Kayaknya sudah cukup, Ustaz. Tolong ditutup sekalian. Ya, kita tutup dengan doa kabul hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.